wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga berlimpah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Saya Setia Ahmad Sampurna, staf Bawaslu Kota Tangerang Selatan, menyampaikan tausiah singkat dengan tema meraih fitrah di penghujung bulan suci. Waktu seperti begitu cepat berlalu. Kita kini telah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang artinya tinggal beberapa hari lagi bulan suci ini akan pergi. Kalau kita perhatikan masyarakat di sekeliling kita, sebagian mereka bahkan mulai disibukkan dengan hiruk-pikuk Idul Fitri. Luapan kegembiraan sudah terasa. Banyak rumah berganti cat, baju baru, dan makanan enak juga telah tersedia. Jika demikian, gembitanya masyarakat kita berbahagia di penghujung akhir Ramadan. Tidak demikian dengan para sahabat dan orang-orang saleh. Semakin dekat dengan akhir Ramadan, kesedihan justru menggelayuti generasi terbaik itu. Tentu saja kalau tiba hari raya Idul Fitri, mereka juga bergembira karena Id adalah hari kegembiraan. Namun di akhir Ramadan seperti ini ada nuansa kesedihan yang sepertinya tidak kita miliki di masa modern saat ini. Mengapa para sahabat dan orang-orang soleh bersedih ketika Ramadan hampir berakhir? Kita bisa menangkap alasan kesedihan itu dalam berbagai konteks sebab. Pertama, patutlah orang-orang beriman bersedih ketika menyadari Ramadan akan pergi. Sebab dengan perginya bulan suci itu, pergi pula berbagai keutamaannya. Bukankah Ramadan bulan yang paling berkah, yaitu pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Bukankah hanya di bulan suci ini setan dibelenggu? Maka kemudian ibadah terasa ringan dan kaum muslimin berada dalam puncak kebaikan. Bukankah hanya di bulan Ramadan seluruh pahala kebajikan dilipat gandakan hingga tiada batas? Semua keutamaan itu tak akan bisa ditemui lagi ketika Ramadan pergi. Ia hanya akan datang pada bulan Ramadan setahun lagi. Padahal tiada yang dapat memastikan apakah seseorang itu masih hidup dan sehat pada Ramadan yang akan datang. Maka pantaslah jika para sahabat dan orang-orang saleh bersedih, bahkan menangis mendapati Ramadan akan pergi. Kedua adalah peringatan dari Rasulullah SAW bahwa semestinya Ramadan menjadikan seseorang diampuni dosanya. Jika seseorang sudah mendapati Ramadan sebulan bersama dengan peluang besar yang penuh keutamaan, namun masih saja belum mendapat ampunan, benar-benar orang itu sangat rugi, bahkan celaka. Seperti pada hadis riwayat Hakim dan Tabrani, celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan namun dia tidak diampuni. Masalahnya adalah apakah seseorang bisa menjamin bahwa dirinya mendapatkan ampunan itu, sementara jika ia tidak dapat ampunan ia celaka. Betapa hal yang tidak dapat dipastikan ini menyentuh rasa khauf atau takut para sahabat dan orang-orang saleh. Mereka takut sekiranya menjadi orang yang celaka karena tidak mendapatkan ampunan. Padahal Ramadan akan segera pergi. Maka mereka pun menangis, meluapkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya bermunajat agar amal-amalnya diterima. Para sahabat dan orang-orang saleh bukannya hanya berdoa di akhir Ramadan, bahkan konon rasa takut membuat mereka berdoa selama 6 bulan berturut-turut setelah Ramadan, agar amal-amal di bulan Ramadan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Perbedaan persepsi dalam memandang akhir Ramadan itulah yang kemudian membawa perbedaan sikap antara generasi sahabat dan generasi kita saat ini. Jika sebagian masyarakat seperti dikemukakan di atas asik berbelanja menyambut Idul Fitri, para sahabat asik beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Maka bisa kita bayangkan bahwa Madinah di era Rasulullah SAW di 10 hari terakhir Ramadan
waktu untuk membeli pakaian baru, para sahabat dan orang-orang saleh menghabiskan waktu mereka dengan pakaian takwa. Dengan pakaian takwa itu mereka menghadap Allah di masjid, mendekatkan diri dalam kekhusyuan sholat, tilawah, zikir, dan munajat. Masih ada waktu bagi kita sebelum Ramadan pergi. Masih ada kesempatan bagi kita untuk mengubah persepsi tentang akhir Ramadan. Maka beberapa hari ke depan bisa kita perbaiki. Kedua, kita lebih bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan yang tersisa sedikit ini. Mungkin kita tidak bisa beriktikaf penuh waktu seperti para sahabat dan orang-orang saleh itu. Namun jangan sampai kita kehilangan malam-malam terakhir Ramadan tanpa beriktikaf lama atau sebentar di masjid. Hal yang juga disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di akhir bulan Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Muslim, dan Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada manusia berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum, baik orang yang merdeka, budak laki-laki atau perempuan. Dalam hadis yang lain juga disebutkan dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan keji, dan makanan untuk orang miskin. Bagi siapa yang menunaikan sebelum sholat id, maka itulah zakat fitrah yang diterimanya. Dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka dia adalah sodako dari macam-macam sodako. Berdasarkan hadis ini, jelasnya kiranya bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang miskin dan dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Dalam lebih baik berupa bahan makanan atau beras, karena Rasulullah SAW mewajibkan zakat berupa makanan. Kita mungkin tidak bisa bersedih dan menangis sehebat para sahabat, namun selayaknya kita pun takut, sebab tak ada jaminan apakah amal kita selama sebulan penuh berpuasa ini diterima. Begitu pula tak ada jaminan apakah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci di tahun berikutnya. Lalu kita pun kemudian memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah serta berdoa lebih sungguh-sungguh pada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan di penghujung bulan suci ini kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.